Halo para netizen Indonesia, jumpa lagi bareng review film. Kali ini kita bakal ngebahas film Indonesia yang lagi hits banget. Karena di film ini Cinta Laura akan beradu akting dengan Angga Yunanda. Wah, gila sih. Jalan-jalan ke pelabuhan, cuma pakai tank top. Hai kamu netizen budiman, yuk nonton Devil on Top. Ups. Gaje banget ya pantunnya. Oke, skip. Bruh. Sebelum kita ke video berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Karena subscribe itu gratis, tis. Yuk, gak usah berlama-lama lagi. Ini dia alur cerita Woman on Top. Salah. Devil on Top. Film yang dirilis tahun 2021 ini dibuka dengan seorang bos cantik dan sangar memasuki sebuah kantor startup yang bernama Facet Digital Media yang bernama Sarah. Pada saat rapat akan dimulai, Angga telat memasuki kantor karena ia habis kepleset saking rempongnya. Richard, Bonnie, dan Rudy pun memulai presentasi tentang kondom. Namun Sarah tidak menyukai presentasi mereka. Bruh. Setelah itu mereka pun pergi ke kantin dan gibah tentang bos mereka. Scene beralih pada Angga yang tidak sengaja melihat namanya dan nama teman-temannya akan dipecat dari perusahaan. Angga pun segera memberitahukan kepada teman-temannya. Mereka membuat rencana supaya bos mereka Sarah dipecat terlebih dahulu dan menjadikan Richard sebagai direktur kreatif supaya tidak ada yang memecat mereka. Mereka juga memberikan 25% setiap bulan dari gaji mereka untuk dimasukkan ke dalam sebuah rekening. Orang yang berhasil membuat Sarah dipecat akan mendapatkan seluruh isi rekening tersebut. Dan semua setuju. Mereka pun mulai mengerjai Sarah. Pada saat Sarah presentasi tentang busana muslim kepada kliennya, tiba-tiba gambar yang muncul adalah orang yang memakai bikini. Namun karena Sarah ini adalah wanita yang cerdas, ia dapat mengubah presentasi itu menjadi topik lain yang lebih baik, sehingga kliennya pun terkesan. Sesudah presentasi, Sarah sangat marah. Ia menyuruh timnya supaya mengakui perbuatannya karena berani mengerjai dirinya. Jika tidak ada yang mengaku, Sarah akan memotong gaji mereka 50%. Dan semuanya pun terdiam. Oh no! Tiba-tiba Rudy pun mendapatkan ide. Ia mengatakan bahwa laptop Sarah sudah dibajak. Karena pada saat presentasi, laptop tersebut terhubung ke wifi. Dan ternyata Sarah pun percaya akan alasan itu. Dan ia pergi meninggalkan ruangan. Adegan pun beralih kepada Pak Firman, yaitu pemilik perusahaan. Ia sedang mengucapkan selamat kepada karyawannya karena memiliki kinerja yang baik. Ia menyuruh Sarah untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi direktur kreatif selanjutnya. Dan tak disangka ternyata Anggalah yang diangkat menjadi direktur kreatif baru, bukan Richard. Padahal Richard udah GR banget. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Begitulah kira-kira perasaan Richard. Oh no! Angga pun merasa nggak enakan kepada Richard dan mereka tetap melanjutkan rencana untuk menjatuhkan Sarah. Mereka pun memata-matai rumah Sarah dan tidak sengaja melihat Pak Firman datang tengah malam ke rumah Sarah. Wadidaw, kira-kira ngapain ya mereka? Pak Firman ini orangnya emang mesum ya guys. Jadi you know what lah. Biasalah. Setelah Sarah pergi, mereka pun masuk ke rumahnya. Mereka melihat ada seorang anak kecil di rumah Sarah. Ternyata nggak sampai beberapa menit Sarah balik lagi ke rumah
karena ia tidak membawa laptop. Mereka pun segera bersembunyi di toilet. Tak disangka-sangka, ternyata Pak Firman sedang mencekik ularnya. Bahasa Uzbekistannya sih lagi pipis, sambil membuang gas beracun mematikan. Astaga naga, syakalaka bumbu. Keesokan harinya, Sarah meminta Angga supaya menolongnya untuk membuat presentasi hingga larut malam. Tak disangka, ternyata Sarah mendapatkan telepon bahwa anaknya sedang kritis dan harus dibawa ke rumah sakit. Ia langsung meminta Angga untuk menjadi sopirnya. Nasib jadi kacung deh gua, pikir Angga. Pada saat menunggu pemeriksaan, Sarah curhat kepada Angga bahwa sebenarnya ia bukanlah Ibu Bimo. Ibu Bimo adalah kakaknya Sarah, tetapi kakaknya telah meninggal dan ia yang mengasuh Bimo selama ini. Ia sangat menyayangi Bimo, tetapi Bimo memiliki penyakit langka yang sering kambuh tiba-tiba. Keesokan harinya pada saat di kantor, Richard telah memasang CCTV di ruangan Sarah yang terhubung dengan HP-nya. Ia juga memberikan Angga alat perekam untuk merekam pembicaraan yang bisa membuat Sarah dipecat. Namun hal ini sudah berlawanan dengan hati Angga dan tiba-tiba Sarah pun menelponnya. Lalu Angga pun pergi. Sarah dan Angga pun melanjutkan pekerjaan mereka di kafe. Di sini hubungan Angga dan Sarah sudah mulai cair ya guys. Angga menceritakan impiannya untuk memiliki sebuah perusahaan yang keuntungannya bisa diberikan untuk menolong masyarakat. Dan Sarah pun terkagum melihat ketulusan hati Angga. Karena kafe tersebut mau tutup, mereka melanjutkan percakapan mereka di tempat makan kaki lima. Di sini Sarah menanyakan kepada Angga bagaimana pendapat Angga tentang dirinya sebagai bos di kantor. Angga mengatakan bahwa Sarah adalah orang yang bangsat. Karena Sarah selalu memotivasi karyawannya dengan ancaman, bukan dukungan. Namun Sarah di sini tidak marah. Bahkan ia mengatakan bahwa ia lebih nyaman berbicara kepada Angga dibandingkan teman-teman kantor lainnya. Angga bertanya balik tentang Pak Firman kepada Sarah sambil mengeluarkan alat perekamnya. Sarah mengatakan bahwa sebenarnya Pak Firmanlah yang membuat Sarah harus bekerja di tempat ini, bukan atas keinginannya. Ia terpaksa bekerja di situ supaya ia bisa membiayai perobatan Bimo yang terkena penyakit sindrom Williams. Sindrom Williams itu penyakit kelainan genetik yang mempengaruhi banyak bagian tubuh. Lihat Wikipedia guys. Angga pun merasa sedih mendengarnya. Setelah selesai dari tempat makan, mereka melanjutkan pekerjaan mereka di rumahnya Sarah. Gila sih ini, loyalitas tanpa batas. Tiba-tiba Angga dicat oleh Richard. Sebenarnya ia mau memberitahukan semuanya kepada Sarah, tapi dia tidak sanggup dan mengalihkan ke pertanyaan lain. Pada saat Sarah sedang agak menunduk, Angga mencium bau-bau aroma tubuh si Sarah. Bau acem atau tidak hanya Anggalah yang tahu. Dan adegan FTV pun dimulai. Pada saat Sarah ingin mundur ke belakang, ia tidak sengaja menabrak Angga dan menumpahkan air minumnya. Angga segera melapkan tisu kepada Sarah dan mereka pun saling berpandangan. Dan 1, 2, 3. Oke, gagal pemirsa. Tiba-tiba telepon pun berdering. Keesokan harinya Angga pun menjemput Sarah. Dan aura-aura jatuh cintanya kelihatan banget guys. Dan Bonnie menyadari hal itu. Bonnie sedang mempersiapkan ide untuk mengerjai Sarah. Tetapi Angga bisa mengurungkan niat Bonnie. Selanjutnya adalah Rudy. Rudy memberikan obat pencahar perut ke kopinya Sarah. Tetapi Angga pun menukar cangkirnya.
Meeting pun dimulai antara Sarah dan timnya Angga. Tanpa banyak basa-basi, Sarah setuju kepada presentasi Angga. Dan Richard menyadari bahwa Angga dan Sarah telah saling jatuh cinta. Pada saat Angga ingin menemui Sarah, Angga tidak sengaja mendengar pembicaraan Sarah dan Pak Firman. Ternyata selama ini yang ingin memecat mereka adalah Pak Firman, bukan Sarah. Dan ia pun merekam pembicaraan itu. Malam harinya Pak Firman datang ke rumah Sarah dan memulai gombalan maut ala kakek-kakek sugar daddy yang sudah bau tanah. Dia berjanji bahwa ia tidak akan memecat karyawannya di kantor apabila Sarah mau berskidi papap dengannya. Angga mendengar itu semua dan memecahkan kaca mobil Pak Firman. Keesokan harinya Sarah menghampiri Angga. Dia mengatakan bahwa ia tidak suka Angga mencampuri urusannya dengan Pak Firman. Angga tidak setuju guys. Ia mengatakan bahwa Sarah adalah wanita baik-baik dan ia bisa lebih dari itu. Tetapi Sarah malah semakin marah dan menjelaskan bahwa selama ini Pak Firmanlah yang membiayai perobatan Bimo karena Bimo adalah cucunya Pak Firman. Loh, kok gitu toh? Kakaknya Sarah dan anaknya Pak Firman pernah kawin lari. Tetapi karena Sarah sangat sayang kepada Bimo, Sarah memohon pada Pak Firman supaya ia yang merawat Bimo. Dan Pak Firman bisa saja tiba-tiba mengambil hak asuh Bimo. Angga pun terkejut dan segera meminta maaf. Mereka pun saling bertatapan dan 1, 2, 3. Action. Oh my god! Ternyata perbuatan Angga dan Sarah diketahui Richard dan teman-temannya. Angga pun tidak mau lagi melanjutkan rencana mereka. Keesokan harinya, pada saat presentasi, Richard memberikan flash disk yang berisi video kissing Angga dan Sarah dan ditampilkan pada saat presentasi. Semua orang di ruangan itu geger sekali. Angga menjelaskan rencana ia dan teman-temannya untuk menjatuhkan Sarah. Sarah sangat marah kepada Angga dan mereka berdua pun dipecat. 3 bulan pun berlalu. Ternyata Angga dan Sarah menghadiri wawancara kerja di satu perusahaan yang sama. Ketika mereka memasuki ruangan wawancara, ada seorang pria gendut yang menanyakan apa masalah mereka berdua di perusahaan sebelumnya. Mereka berdua pun menjelaskannya. Angga berulang kali meminta maaf, tetapi Sarah tidak bisa memaafkannya karena hak asuh Bimo telah diambil oleh Pak Firman. Pria gendut itu bertanya kepada Sarah, apabila hak asuh itu diserahkan kepada Sarah, apakah Sarah bisa memaafkan Angga? Karena di kantor tersebut sangat membutuhkan chemistry dalam mengerjakan proyek. Sarah pun terdiam. Tiba-tiba pria itu memanggil Bimo. Surprise! Bimo dan teman-temannya Angga pun datang. Ternyata teman-temannya Angga sudah membuat sebuah kantor untuk Angga dan Angga diangkat sebagai direkturnya. Kantor ini berbentuk yayasan yang profitnya diberikan pada anak-anak yang terkena penyakit, seperti impiannya Angga. Ia sering menceritakan impiannya kepada teman-temannya. Angga hanya tinggal menandatangani akta perusahaan, maka perusahaan itu pun akan menjadi miliknya. Lalu Angga menanyakan kepada bapak gendut itu, sebenarnya bapak ini siapa ya? Ternyata ia adalah pamannya si Boni yang seorang pengacara terkenal. Boni juga menjelaskan bahwa ia tidak sengaja menemukan alat perekam suara yang tertinggal dan mengetahui bahwa sebenarnya Sarah adalah orang yang baik. Tetapi Pak Firmanlah yang ingin memecat mereka. Boni dan teman-temannya merasa bersalah dan ingin membantu Angga dan Sarah. Pada saat Pak Firman ingin memecat Boni dan teman-temannya, Pak Firman memberikan pesangon yang sangat sedikit.
Bonnie mewakili seluruh karyawan yang pernah dipecat dengan ditemani pamannya yang seorang pengacara profesional menuntut Pak Firman supaya memberikan pesangon yang layak. Mereka juga ingin menuntut Pak Firman atas tindakan pelecehan terhadap karyawan-karyawan wanitanya. Pak Firman pun terpojok dan menanyakan apa sih kemauan mereka. Richard memberikan daftar keinginan mereka, yaitu Pak Firman harus meminta maaf, memberikan hak asuh kepada Sarah selamanya, membiayai pengobatan Bimo selamanya, dan membayarkan pesangon yang sesuai. Dan Pak Firman pun menyetujuinya. Adegan ini ditutup dengan perayaan launching karya perdana dari yayasan milik Angga, yaitu sebuah film animasi yang berjudul Ksatria Bima. Sedangkan di tempat lain, Pak Firman sangat emosi karena mobilnya dicoret-coret orang yang tidak dikenal. Sudahlah. Dan film pun tamat. Terima kasih guys udah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan nantikan video-video selanjutnya. Asik-asik. Ciao.